Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi yang berjudul kelompok dan tim kerja. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Noval Maulana Ramadan dengan NIM 312191815 dan ada Ahmad Farul Roji, ada Iwanul Hakim, ada Irgi Ahmad Fahroji, ada Nurul Arifin dan Ramdan Fadilah. Baik, di sini ada beberapa poin yang akan kami jelaskan. Yang pertama ada pengertian kelompok kerja dan tim kerja. Yang kedua ada perbedaan kelompok kerja dan tim kerja, jenis-jenis tim, hubungan kerja dalam menciptakan tim yang memiliki kinerja tinggi, membangun kepercayaan dalam tim, dan membangun pemain tim kerja. Masuk ke poin pertama, ada pengertian dari tim kerja. Tim kerja adalah kelompok yang usaha-usaha individualnya menghasilkan kinerja lebih tinggi daripada jumlah masukan individual. Pengertian dari Stephen. Hal ini memiliki pengertian bahwa kinerja yang dicapai oleh sebuah tim lebih baik daripada kinerja per individu di suatu organisasi. Tim kerja bersifat yang pertama untuk mencapai kinerja bersama, yang kedua positif, yang ketiga individual dan timbal balik, yang keempat kinerjanya saling melengkapi. Yang kedua ada pengertian dari kelompok kerja. Kelompok kerja adalah kelompok atau dua individu atau lebih yang berinteraksi dalam berbagai informasi dan saling bergantung, yang bergabung bersama-sama untuk mencapai sasaran. Kelompok kerja bersifat yang pertama untuk memenuhi kebutuhan informasi, yang kedua natural, terkadang negatif, yang ketiga individual, yang keempat kinerjanya acak dan bervariasi. Lanjut ke poin kedua, ada perbedaan kelompok kerja dan tim kerja. Perbedaan versi Robbins. Segi pertama dari segi sasaran. Kelompok kerja menyasar berbagai informasi. Tim kerja menyasar kinerja kolektif. Dari segi sinergi, kelompok kerja netral, kadang negatif, tim kerja positif. Dari segi akuntabilitas, kelompok kerja individual, tim kerja individual dan saling melengkapi. Dari segi keahlian, kelompok kerja acak dan jarang, tim kerja saling mengganti. Perbedaan versi Laurie J. Mullins. Dari segi ukuran, tim kerja biasanya terbatas, kelompok kerja biasanya medium dan besar. Dari segi seleksi, tim kerja krusial, kelompok kerja imaterial. Dari segi kepemimpinan, tim kerja berbagi atau dirotasi. Dari segi kelompok kerja, biasanya solo. Dari segi seleksi, tim kerja pemahaman pengetahuan saling melengkapi, kelompok kerja fokus pada pemimpin. Dari segi gaya, tim kerja peran koordinasi yang tersebar, kelompok kerja konvergensi, konformisme. Dari segi semangat, tim kerja interaksi dinamis, kelompok kerja kebersamaan mengalahkan musuh. Saya Ahmad Farul Roji, saya akan melanjutkan pembacaan dari novel yang seterusnya itu C, jenis-jenis tim. Yang pertama problem solving team. Tim pemecah masalah problem solving team ini mulai populer sejak 1980-an. Bentuk tim awalnya serupa satu sama lain. Mereka umumnya terdiri atas 5-12 orang pekerja yang dibayar per jam dari departemen yang sama, yang saling bertemu sekian jam setiap minggu untuk membahas peningkatan kualitas, efisiensi, dan lingkungan kerja. Dalam tim jenis ini, para anggota saling berbagi gagasan dan menawarkan saran seputar proses dan metode kerja, seperti apa yang perlu dilakukan agar produktivitas dapat ditingkatkan. Jarang kali tim-tim ini diberikan otoritas untuk secara unilateral atau sendirinya menerapkan saran mereka ke dalam tindakan. Berikut tuh samping contoh gambar problem solving team. Terus yang kedua itu self managed board.
Teamwork self-managed umumnya terdiri atas 10 sampai 15 orang yang mengambil alih tanggung jawab dari para supervisor. Tanggung jawab ini termasuk kendali menyeluruh atas kecelakaan kerja, penentuan penilaian pekerjaan, pemecahan masalah organisasi, dan pilihan prosedur-prosedur pemeriksaan yang dilakukan secara kolektif. Tim ini bahkan memilih sendiri anggotanya. Robbins mencontohkan Xerox, General Motors, Coors Brewing, PepsiCo, Hewlett Packard, Honeywell, M&M atau Mars, dan Aetna Life. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Nama saya Ikhwanul Hakim, 3 Cross Functional Team. Tim ini terdiri atas pekerja-pekerja dari tingkat hierarki yang mereka bergabung bersama guna menyelesaikan suatu. Robbins menyebutkan banyak organisasi sudah misal IBM membentuk gugus tugas tahun 1960-an ya dalam perusahaan guna mengembangkan sistem 136, melainkan tim cross fungsional yang sifatnya temporer. 4 Virtual Team. Tim virtual menggunakan teknologi komputer guna meningkatkan secara fisik guna mencapai sasaran bersama. Teknik tersebut bekerja sama lewat metode online. Kendati mereka dipisahkan, terdapat 3 faktor utama yang membedakan tim virtual. 1. Ketiadaan komunikasi lisan fisik. 2. Terbatasnya konteks sosial. Dan 3. Kemampuan mengatasi masalah waktu dan hambatan. Terima kasih. Hubungan kerja dalam menciptakan tim yang memiliki kinerja tinggi. Ukuran efektivitas suatu tim kerja terbagi menjadi 4 ukuran, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, desain kerja. Variabel desain kerja meliputi variabel-variabel seperti kemerdekaan dan otonomi, kesempatan menggunakan aneka keahlian dan bakat, kemampuan menyelesaikan pekerjaan atau menciptakan produk, dan mengerjakan tugas atau proyek yang punya dampak signifikan atas orang lain. Yang kedua, komposisi. Kategori ini terdiri atas variabel-variabel yang berhubungan dengan bagaimana tim harus diisi melalui yang pertama kemampuan, yang kedua personalitas, yang ketiga pengalokasian peran dan keragaman, yang keempat fleksibilitas anggota. Yang selanjutnya yang ketiga adalah konteks. 3 faktor kontekstual yang muncul paling signifikan sehubungan dengan kinerja tim adalah sumber daya yang mencukupi, kepemimpinan dan struktur, yang terakhir evaluasi kinerja dan reward yang mencerminkan kontribusi tim. Yang keempat adalah proses. Kategori terakhir berhubungan dengan efektivitas tim adalah variabel proses. Variabel-variabel proses terdiri atas komitmen setiap anggota tim terhadap tujuan, pembentukan sasaran tim secara khusus, efikasi tim, manajemen konflik yang terorganisasi baik, serta pengurangan social loafing. Dan ini adalah gambaran secara sederhana model analisis efektivitas tim berikut variabel-variabel bebasnya menurut versi Robbins. Yang pertama, desain pekerjaan yang sebelumnya sudah saya sampaikan terdiri dari otonomi, variasi skill, identitas pekerjaan, dan signifikansi pekerjaan. Yang kedua ada komposisi, kemampuan, personalitas, peran dan keragaman, ukuran, fleksibilitas, dan pilihan tim kerja. Yang ketiga konteks, kecukupan sumber daya, kepemimpinan, evaluasi kinerja, dan reward. Yang terakhir yaitu proses, terdiri dari tujuan bersama, sasaran spesifik, efikasi tim, konflik, dan social loafing. Dan ini semua dapat mempengaruhi efektivitas tim kerja. Terima kasih. Nama saya Ramdan Fadilah. Ciri-ciri tim yang memiliki kinerja tinggi yaitu A. Seluruh anggota mempunyai tekad menyelesaikan tujuan atau misi yang dikembangkannya.
semua anggota merasa memiliki tim dan secara sukarela mereka berpartisipasi di dalamnya. D. Anggota terdiri atas orang dengan pengalaman, gagasan, pandangan yang berbeda dan perbedaan ini dihargai. E. Semua anggota tim secara terus-menerus belajar dan memperbaiki dirinya. Hal ini membantu meningkatkan kemampuan tim dalam memecahkan persoalan. F. Semua anggota tim mengerti peranan dan tanggung jawabnya, saling menghargai satu sama lainnya. G. Keputusan ini diambil berdasarkan konsensus. H. Setiap anggota tim berkomunikasi secara terbuka, langsung, dan saling mendengarkan satu sama lainnya secara objektif dan penuh kesabaran. I. Tim dapat menangani konflik tanpa harus memunculkan permusuhan. J. Pimpinan tim, apakah temporer atau tetap, mempraktekkan gaya kepemimpinan partisipatif. E. Membangun kepercayaan dalam tim kerja. Dalam membangun kepercayaan dalam tim, manajer memiliki 3 cara untuk meningkatkan kekompakan, yaitu A. Memperkenalkan persaingan. Konflik dengan individu luar atau kelompok lain seringkali meningkatkan kekompakan tim. B. Meningkatkan ketertarikan antar pribadi. Orang cenderung bergabung dengan tim yang anggotanya mereka kenal atau mereka kagumi. C. Meningkatkan interaksi. Walaupun kita jarang dapat selalu menyukai semua orang yang bekerja sama dengan kita, tetapi dengan meningkatnya interaksi dengan kita dapat memperbaiki persahabatan dan komunikasi. Bagian F yaitu membangun pemain tim kerja. Tidak ada cara khusus yang dipakai untuk membangun sebuah tim. Tujuan untuk membangun tim yang bersemangat, memiliki kedekatan, saling percaya, dan produktif dapat dilakukan dengan banyak cara. Apapun caranya, hal yang penting diingat adalah tim itu sendiri harus mengembangkan kemampuan mengidentifikasikan persoalan mereka dan juga memecahkannya. Pilihan-pilihan yang dimiliki manajer dalam usahanya untuk mengubah anggota atau tim yaitu A. Seleksi. Untuk menjadi pemain tim yang efektif, individu harus mempunyai keterampilan antar pribadi, artinya baik keterampilan teknis maupun memenuhi peran dalam tim. Kemudian B. Pelatihan. Bagi karyawan yang memungkinkan dapat menjadi pemain dalam tim, mereka dilatih terutama menyangkut keterampilan pemecahan masalah, komunikasi, perundingan, manajemen pemecahan masalah, dan manajemen konflik. Yang C. Penghargaan. Sistem penghargaan atau ganjaran perlu diperbaiki untuk mendorong peningkatan kooperatif, bukan kompetitif. Kemudian yang terakhir ada kesimpulan. Pertama, pemikiran orang banyak akan lebih baik ketimbang satu orang saja. Membangun sebuah tim adalah suatu proses pemilih, mengembangkan, memberikan kemudahan, dan melatih sebuah kelompok kerja agar berhasil mencapai tujuan bersama. Yang kedua, kerja tim ialah kerja berkelompok dengan keterampilan yang saling melengkapi untuk mencapai tujuan bersama secara efektif dan efisien. Yang ketiga, tim kerja dalam organisasi ada 4, yaitu A. Tim problem solving, B. Tim kerja self-manage, C. Tim cross-fungsional, dan D. Tim virtual. Yang keempat, ciri tim yang berkinerja tinggi yaitu memiliki A. Tujuan atau misi, B. Saling terbuka dan percaya, C. Partisipasi dengan sukarela, D. Menghargai perbedaan, E. Upaya memperbaiki diri, F. Tanggung jawab, G. Mengambil keputusan berdasar konsensus, H. Komunikasi, I. Menangani konflik, dan J. Gaya kepemimpinan partisipatif. Yang kelima, upaya meningkatkan kekompakan tim yaitu melalui A. Memperkenalkan persaingan, B. Meningkatkan ketertarikan, C. Meningkatkan interaksi. Yang keenam terakhir, membangun pemain tim kerja melalui A. Penyeleksian, B. Pelatihan, C. Penghargaan. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dari segi kualitas video maupun dari penjelasan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.